Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari ibu-ibu, bapak-bapak kita buka maksudnya ya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya ayat 1. Ini supaya mengamalkan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita di pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarharjo yang terhormat, yang saya banggakan, sahabat Haji Supardi. Terima kasih tadi, singkat, padat, tapi penuh dengan makna. A-nya Al-Quran, S-nya sholawat, I-nya apa tadi? Istighfar, kemudian K-nya kalimat-kalimat thayyibah. Tadi ini sudah semua saya baca Pak Pardi. Ini mengawali dan mengamalkan nasihat beliau di dalam mukadimah penyampaian materi pada sore hari ini. Mari kita lihat sama-sama, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu manusia pilihan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi, kata Allah, sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada manusia pilihan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya mengikat juga kepada para pengikut, para sahabat, dan para orang yang menjalankan syariatnya, untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, ini kalau kita yang mempelajari ilmu tata bahasa di dalam kamus bahasa Indonesia ya, YED ya. YED apa ya Bu? Kelingan betul nggih?
EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, dulu tokohnya waktu saya sekolah YS Badudu, Purwodarminto. Ini ada yang masih pada hafal ya. Jadi kalau kami di dalam bahasa Indonesia ini merupakan bentuk jamak yang menunjuk kepada sekumpulan atau komunitas atau lebih dari satu. Nah, kita kalau tidak belajar bahasa Arab dengan baik dan benar, kita akan menyimpang memahami kami Allah. Berarti Allah itu seakan-akan mengatakan dirinya bentuk jamak, berarti lebih dari satu. Tuhan yang Maha Esa berarti tidak berlaku. Itu kalau menurut bahasa Indonesia. Namun bagi mereka yang paham dengan bahasa Indonesia, dhamir kata ganti kami di sini adalah Allah menghormati sistem yang terjadi antara Allah dan sistem yang dibuat ya. Sistem itu berarti sekumpulan atau serangkaian ya dari Allah, kemudian menyuruh atau mengutus malaikat Jibril, kemudian setelah malaikat Jibril syariat itu diturunkan kepada siapa? Penerima wahyu, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Maka dhamir di sini dikatakan kami Allah ya, dengan sistem ya, karena ada Jibril, ada syariat yang turun kepada Nabi Muhammad. Ini luar biasa bahasa Arab ya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kita semua kebesaran dari tanda-tanda Allah atas terjadinya Isra, perjalanan Nabiullah Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah untuk berjalan, untuk memulai perjalanan Isra dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti lebih lengkapnya kita buka ya teorinya. Sekali lagi, inilah pentingnya ilmu, karena hidup tidak mungkin bisa baik tanpa ilmu. Hidup dengan ilmu pasti akan lebih dimudahkan ya. Jadi ibadah juga ada ilmunya, Bu. Memahami Isra dan Mi'raj pun kita harus paham ilmunya. Kalau tidak paham ilmunya, mustahil. Sapeting lamun mapah di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa naiknya unta, kudu sabraha bulan. Naon deui Mi'raj, perjalanan dari Palestina tepatnya di Masjidil Aqsa naik ke langit sampai bertemu dengan Allah dan bertemu dengan wujud asli yang namanya malaikat Jibril, Bu. Ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah ya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini dasar hukum tentang apa, Bu? Ayat ini dibaca tentang Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ya, atau Rajab. Lamun cek lidah atau lisan bahasa Sunda mah Rajaban. Mereka mana? Rajaban. Pangaosan Rajaban maksudnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj juga memberikan kabar gembira, memberikan rambu-rambu di dalam Quran surat An-Najm. Boleh dibuka surat An-Najm ayat 53, ayatna ayat ke-13, surat ke-53 ayatnya 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ya. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ini dasar dari Al-Quran yang melandasi kita wajib hukumnya iman kepada terjadinya Isra dan Mi'raj. Oge dina ayat anu ke-14, pada ayat ke-14 dengan surat yang sama
Surat Quran surat An-Nazm ya, ayat 50, surat 53 ayat 14. Sudah ketemu? Maka dibaca. Ada yang bisa membaca? Inda sidratil muntaha, hanya besar ya di situ ya. Yaitu di sidratil muntaha. Ada yang menafsiri di langit yang ketujuh. Nah, coba lamun urang ningalna ku mata koyor, mata kepala, pada saat ada berita bahwa Nabi diperjalankan untuk Isra dan Mi'raj, orang yang sudah beriman ada yang tambah imannya, tambah lekat imannya, tambah yakin dengan kebesaran Allah. Ada juga yang munafik, deh. Ada juga yang kufur, langsung tidak percaya sama sekali. Akhirnya yang giwar, yang tadinya Islamnya sudah mulai bau-bau dikit, hilang sirna karena terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah, para bapak sareng para ibu anu kusim kuring dipihormat, saya tidak usah menjelaskan atau menerjemahkan sholawat dan salam, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supardi ya. Dengan asik itu kita tadi sudah membaca sholawat. Nah, mari kita lebih mengejar waktu supaya tulisan karya daripada admin Toha Putra Art ini, jujur Bu, saya sedang melatih, sedang mengkader supaya anak asuhan kami, salah satunya Mas Irwan, jujur saya memberikan kemerdekaan Mas Irwan, karena ini momennya Isra Mi'raj, tolong bikinkan aku tulisan yang akan disampaikan di pengajian siang hari ini, sore hari ini. Ini alhamdulillah Bu, tapi isinya banyak ini Bu. Kalau ini disampaikan satu waktu ini, berarti sekarang mungkin nanti jam 12 malam baru selesai. Kira-kira siap apa siap? Nah, kalau tidak siap silahkan protes ke Mas Irwan. Nah, tapi ini intermezzo saja. Tapi insya Allah, tapi punten Bu, kira-kira ibu-ibu seneng yang panjang apa seneng yang pendek? Oh, yang sedang ya. Nah, ini yang sedang nih. Ini orang yang jujur Bu ya. Sekarang kita tarik pengertian Isra itu apa sih sebenarnya? Bukan misro ya Bu ya. Biasanya misro di sini ada, tapi ini Isra ya. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi pada tahun keberapa selama kenabian Nabi Muhammad. Ada yang hafal enggak? Ya. Nah, berarti kacek hiji tapi tetap salah ya. Yang betul pada tahun ke-10 masa kerasulan atau diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan sekaligus menjadi rasul ya, yaitu pada malam 27 Rajab atau Rajab. Ini tanggal sabraha ayeuna Mas Guru? Rajab nah, berarti orang diseliwat. Tapi yang namanya memperingati Bu, kadang-kadang dihampura. Yang penting kita paham. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 Nabi diutus menjadi Rasul. Itu yang penting. Kemudian terjadinya kapan? Yaitu pada malam 27 Rajab, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW cek jalmi Sundama kirgalau yang segalau-galaunya, yang sesusah-susahnya. Nah, ada yang paham ini kira-kira apa yang membuat susahnya Nabi pada tahun ke-10, tepatnya kurang lebih antara tanggal 1 sampai tanggal 27 Rajab. Jadi kurgalau akhirnya apa? Akhirnya apa? Allah lamun zaman ayeuna rek diajak healing, piknik. Piknik itu tanggung-tanggung Bu, malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratil Muntaha. Ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini analisis saja Ibu. Lamun kita berpikir dengan mata, pendengaran, dan hati manusia sebagai manusia biasa, tidak pernah bakal nyandang mengikuti ilmu tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Tapi ini masa umpama saja. Kita diumpamakan makhluk biasa. Misalnya ambil contoh, sirem bisa ngomong. Sahanya penyanyi yang kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Dul Sumbang. Ada yang ngomong katanya Pak Toha dengan Dul Sumbang kakak ade ya gitu ya, ada yang. Tapi nggak ngerti itu, ada yang pernah ngomong itu. Cek Abi bener. Betul-betul masih saudara, sabapa saibu, bedanya di ranjangna. Nah ini hari seketik mangga Pak Guru. Ini sebagai contoh Bu. Kalau sirem bisa ngomong, atau yang mudah mungkinnya, kalau kutu bisa ngomong. Kutu teh milu jeung Bu Mantri Toha. Ya. Di Banjar, ka Depok Bu. Dari mulai berangkat ba'da Jumatan sampai di sana kira-kira jam 7 malam sudah sampai. Tapi si kutu dengan si kutu cerita, kutu yang ada di rambutnya Bu Haji Wahyu misalnya gitu ya, cerita sama kutu yang ada di saya misalnya, waduh saya perjalanan dari Banjarharjo ke Depok cuma ditempuh hanya beberapa jam saja gitu loh. Percaya dengan kutu yang ikut sama-sama satu mobil, satu kendaraan. Tapi kalau kutu ini cerita kepada kutu yang lain, kutunya orang Nambo, kutunya orang Malahayu gitu ya, atau kutunya orang mana lagi, Cikesal, Baros itu ya, kutu yang ada di Bu Haji cerita, wah ngomong aladun, lamis gitu temo. Ini karena menurut pengetahuan kutu jeung kutu Bu. Ini perumpamaan. Seandainya kita tidak bisa menerima Isra dan Mi'raj dengan keyakinan mata hati dan mata iman, itu persis dengan pernyataan kutu dicaritaan, didongengan, kami mah tas di Banjar ka Depok ngan beberapa jam. Aduh, lamun urang lempang cek kutu urang cek kutu Cikesal Bu. Lamun anjuk ka Depok meureun kuduna 70 tahun 7 menit pokoknya sakitu ya. Gini mah ngomongna cenah saberapa jam, lamis gitu teh. Begitu juga terjadinya Isra dan Mi'raj bila diakali dengan akal manusia sebagai manusia biasa. Namun di sini ternyata difasilitasi oleh Allah. Kita boleh paham itu. Buruk. Sampai buruk itu digambarkan. Badannya kuda, aya jang-jangan, beungeutna geulis gitunya. Bisa mugal megol, zaman ayeuna mah burukna malah butuh disawer. Buruk semacam itu hanya buruk gambaran-gambaran cerita-cerita Israeliat. Jadi lamun orang sabenerna geus paham tentang cerita buruk yang tadi dijelaskan, burukna misalnya masih doyan sape, masih doyan manggis, masih doyan daging dan sebagainya. Tapi buruk yang di sini adalah buruk ciptaan Allah yang menurut para alim, para ahli gitu ya. Sakolebat setiap kita berniat mau bertujuan kemana, tiba-tiba sakolebat tos anjol. Ini untuk gampangan cerita supaya mudah difahami. Itu harusnya pakai mata iman. Nah, para hadir yang dirahmati Allah, itu sebuah ilustrasi saja. Kutu saja tidak yakin dengan kutu yang di Banjar ka Depok dicaritaan ahlamis gitu teh. Angot masalah Isra Mi'raj yang sedemikian dahsyat dan hebatnya atas kuasa Allah. Tapi kita harus yakin kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka terjadilah ia. Itu kebesaran yang harus diimani oleh kita semua. Nah, tadi terkait galaunya Nabi Muhammad itu apa kira-kira? Pada tahun ke-10 kenabian ternyata Nabi itu dapat intimidasi
dapat ancaman sampai mau dibunuh, sampai mau dihabisi semua pengikutnya atau para sahabatnya. Maka Allah memberikan hiburan, tetapi hiburan ini ternyata hiburan yang penuh dengan makna, karena oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diulangi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Di Yerusalem, ya, bukan Salem. Ya, ini plesetan aja Bu, supaya tidak ngantuk ya. Yerusalem. Ya. Perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan buraq, yaitu makhluk yang memiliki sayap. Ini memang kita harus paham ilmunya, ya. Kemudian dapat terbang secepat kilat. Ini menurut keterangan. Dan Nabi selama perjalanan ternyata ditemani supaya dia itu tidak galau. Healingnya itu dijaga, ditemani oleh malaikat yang paling dekat dengan beliau, yaitu malaikat Jibril. Nah, boleh nanti kalau misalnya punya nama, punya anak, punya cucu, wah ini namanya bagus. Malaikat yang paling dekat dengan Nabi adalah malaikat Jibril. Boleh saja misalnya besok Abdul Jibril atau Muhammad Jibril untuk memberi nama. Ini nama yang baik, ya. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintah lagi untuk apa? Untuk Mi'raj, yaitu naik ke langit untuk bertemu dengan siapa? Ya, kalau kita healing di sana biasanya pengen bertemu dengan tukang rujak, tukang urap, kemudian tukang makanan-makanan terkenal. Tetapi Allah supaya dipertemukan dengan siapa? Dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sana Nabi itu melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, yang paling penting harus kita ingat, keajaiban yang pertama itu adalah menerima perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Terkait tentang sebelum 5 waktu itu ada tawar-menawar, ya. Ada sekian rokaat, kemudian Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa Al-Masih dan sebagainya memberikan saran pandang. Waduh, umatmu nggak bakal mampu kalau sholat sehari semalam harus 750 rokaat. Akhirnya tawar-menawar itu dari beberapa versi cerita, maka atas kebesaran atau sifat Rahman sareng Rahimnya Allah, oleh-olehnya karena usulan daripada Nabi Muhammad untuk menyayangi umatnya, alhamdulillah memperoleh keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Jumlah rokaatnya seberapa? 17 rokaat. Nanti kalau masalah sholat tatawwu, sholat sunnah dan sebagainya nanti kita bahas di kesempatan lain. Nah, tadi di Quran surat Al-Isra, ya, itu sudah dijelaskan sebagai landasan tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu perlu dicatat, ya, supaya kita punya oleh-oleh. Apa yang melatar belakangi tentang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj perlu dicatat, ya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1, kemudian Quran surat An-Najm surat ke-53 ayatnya ayat ke-13 dan ke-14. Nah, pinter-pinter nih, ya. Inilah kita bangga, ya, berjamaah berislam lewat Muhammadiyah. Ya, karena apa? Di Muhammadiyah itu ada yang namanya kegiatan untuk merumuskan hukum, yang namanya yang kita kenal dengan majelis tarjih. Jadi majelis itu setiap muktamar itu mengumpulkan para tokoh ulama, para kiai, para alim, cendekiawan muslim, kumpul para ahli di bidangnya masing-masing
membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum berislam yang baik dan benar. Nah, maka kalau ada yang belum paham dengan Muhammadiyah yang katanya meyakini himpunan putusan tarjih itu merupakan bid'ah, nah ini beliau belum paham bahwa majelis tarjih itu adalah lembaga sekumpulan yang memikirkan tentang bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah supaya bisa dipelajari oleh umat Islam dengan cara-cara yang lebih mudah, dengan cara-cara yang lebih elegan. Coba Bu, lamun urang geus sakolot kieu tos saumur abdi 60 tahunan kurang sakedik gitunya. Lamun ieu taroskeun kepada Pak Ustad nih, ya Pak Ustad, lamun abdi belajar kitab kuning, ya kitab kuning misalnya untuk kitab-kitab standar di Pondok Salaf saja ada Jalalain, kemudian Sulam Taufik, Sulam Takrib, kemudian belum lagi kepada kitab-kitab yang lain, banyak yang menjadi kitab sebagai ajaran atau bahan baku ajar di kalangan pondok pesantren. Kurang teka bagian Bu. Maka di Muhammadiyah itu indah, orang yang betul-betul ahli, orang yang betul-betul faham dengan agama berkumpul secara jama'i. Jadi mengumpulkan hukum-hukum Al-Quran, keterangan-keterangan Al-Quran dengan sunnah-sunnah yang bisa menjadi hujah, dijadikan satu tentang bab akidah, bab tauhid, bab toharoh, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, dibahas semua sampai-sampai pada saat pada pelaksanaan yang namanya muktamar, kemudian ada usulan-usulan dari bawah. Kok sekarang ada usulan ya yang namanya musik, contoh ini lagi digodok nih, musik itu ada yang menghukumi haram. Ini memang betul Bu, tidak salah itu, musik itu hukumnya haram. Karena itu hadisnya itu betul-betul Nabi sendiri yang mengatakan. Namun di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud. Sabab-sababnya apa ya, bukan sabda Rasul mengharamkan tentang musik, ternyata pada saat Nabi sedang berkhutbah di masjid, kemudian saat itu umat Islam belum sekuat seperti sekarang, pemahamannya belum hebat seperti sekarang, masih pada lemah Bu. Termirengkeun khutbah Nabi di pasar yang bertetangga dengan masjid, ternyata ayah ronggeng monyet di sana, dek dek nyong, dek dek nyong. Nah ini orang yang sedang mendengar khutbah teh lalu lompat Bu, lalu lompat ke mana? Nonton ronggeng monyet yang ada tabuhan dan musiknya, sehingga Nabi itu mengharamkan. Nah, kemudian memahami hadis tidak boleh dikotomi, tidak boleh diputus-putus. Ya, jadi ada hadis-hadis pendukung, kemudian Quran yang misalnya mendukung. Ternyata kalau misalnya kita mengikuti satu irama berperang jihad di medan perang, ada bendera, ada genderang, ada trompet, totet itu ya, maju, Allahu Akbar. Itu terjadi pada zaman Nabi berjihad. Nah, lantas kalau yang mempelajari tentang hadis yang mengatakan musik itu haram, apakah itu juga tidak bertentangan dengan cerita dan apa yang pernah terjadi di zaman kenabian dan kerasulan Muhammad SAW? Ini contohnya. Jadi melenceng sedikit. Kemudian selanjutnya, kalau kita mempelajari hadis berdasarkan pendapat perorangan, ada sekarang yang namanya ya apa ya, kalau itu organisasi agama dan kemasyarakatan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada juga yang Persis, ada juga yang Al-Irsyad, ada LDII dan sebagainya. Nah, semua kalau kita berpegang teguh kepada firqohnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, dan menganggap firqoh atau kelompoknya paling benar, yang lain salah, yang lain sesat dan sebagainya, itu yang menurut di Muhammadiyah itu tidak dibenarkan.
Karena apa? Perbedaan-perbedaan pemahaman, perbedaan-perbedaan mencari jalan, menempuh jalan untuk mencari kebenaran yang hak menurut Allah, itu adalah ikhtiar manusia. Namun kebenaran yang hak sesungguhnya adalah milik Allah. Maka proses yang berbeda-beda berorganisasi itu mari kita jadikan bukan untuk pak poyok-poyok mengharamkan kelompok lain dan menganggap kelompok kita paling benar, itu bukan begitu. Tetapi mari kita niatkan belajar hidup berjamaah sambil berproses. Untuk apa? Untuk berfastabikul khairat. Nah, tapi Bu, ini berdasarkan pengalaman ya. Saya dulu basic juga pernah menjadi orang Banjarharjo, paham. Basic saya adalah keluarga besar. Ada yang tahu nggak Bu? Ada ya? Nah, ya pokoknya paham lah ya. Kemudian saya juga pernah ya bersahabat dan masuk di yang suka jalan-jalan sambil mengajak di masjid-masjid dan tetangga masjid suruh pada sholat jamaah. Pernah Bu. Dengan Persis juga kita pernah berdekatan, pernah. Tapi ternyata Masya Allah, setelah berislam lewat Muhammadiyah, hati ini semakin produktif, semakin betul-betul bisa menerima bahwa Islam itu ternyata sangat luas dan sangat kompleks. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan tidak mudah pula membenarkan pendapat sendiri ya. Tetapi jadilah manusia yang tadi seperti gelas ya, merasa sudah penuh pun tetapi ada masukan, ada doa dari orang lain, ada kritikan dari orang lain, ada hujatan dari orang lain, tapi lumuber. Dari lumubernya itu mudah-mudahan bikin sejuk kepada kita semua. Kita pilih sambil berproses karena kita punya akal dan pikiran. Coba kita ambil ini. Agama itu tidak ada yang turun untuk orang bodoh, Bu. Tetapi agama itu diturunkan supaya manusia itu berakal sehat. Sekarang kalau kita ambil contoh di Muhammadiyah yang sering dihebohkan, yang sering didiskreditkan, yang sering dituduh, katanya ada seorang bupati yang mau nyalon, ada gubernur yang mau nyalon, ada presiden yang mau nyalon, tapi orang Muhammadiyah kade ulah milih presiden, ulah milih bupati, ulah milih kepala desa yang Muhammadiyah, kayak menang tahlilan. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Karena apa? Ternyata kalau Ahok yang jelas-jelas misalnya bukan muslim zaman baheulanya Bu, pernah kita ya, malah kita dukung mati-matian. Tapi sementara ada tokoh Islam yang produktif, kita tinggalkan, kita tidak pilih. Sehingga masyarakat bangsa Indonesia yang katanya mayoritas Islam, kenyataannya menjadi orang-orang yang menjadi rebutan saja, bukan diperhitungkan. Seperti makanan yang nanti akan keluar dari PRM pimpinan ranting ya, PRA ya, pimpinan ranting Aisyah ya. Nanti kalau seperti makanan begitu keluar buat rebutan gitu ya, tidak ada yang diperhitungkan. Kadek ieu mah misalnya orang yang kolesterolnya tinggi, ini ada daging ayam nih, tadi saya lihat ayamnya masih pada nakarak Bu. Bagi orang-orang yang berpikir logik gitu ya, wah saya kolesterolnya tinggi, saya sudah hipertensi, berarti ayam jangan dipilih, milihnya yang lain. Jarang yang begitu Bu. Begitupun dalam berislam. Oh iya, di Muhammadiyah cenah teu meunang tahlilan, itu sebenarnya penggembosan. Lamun cek bahasa ekstrim ayeuna mah apa istilahnya ya? Yang ekstrim itu berarti bukan penggembosan saja, tetapi ujaran kebencian, supaya orang-orang yang mau berislam secara baik dan benar itu takut dengan yang namanya Muhammadiyah. Padahal Bu, kalau masuk di Muhammadiyah itu tangannya tuh selalu di atas. Jarang Muhammadiyah itu nambrak Bu. Ada panti asuhan rebutan sumbangan semen ya. Ada masjid paheula-heula setor keramik.
Tapi di tempat lain, ketika ada pengumuman para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini akan terjadi pengecoran Masjid Banjarharjo gitu. Nyamuni bu, pura-pura teh kadenge. Tapi lamun misalnya Muharraman suruh nyieun berkat 1 juta berkat sampai berkat eta teu kapake bu, sampai mubadir. Ini kan akal, kadang-kadang kita mengedepankan adat istiadat yang kadang-kadang perlu dikoreksi. Tetapi kalau di Muhammadiyah tidak begitu bu. Yo, kita nyumbang berkatnya diganti nama karena semen dakir ngecor masjid ya. Itu di Muhammadiyah langsung bu sergap. Kemarin Mas Irwan ya, saya sebelum mengisi pengajian yang diisi oleh Pak Profesor Dr. Tafsir ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bu, biasa ustadznya ustadz lokal disuruh ceramah lebih dulu. Nah, ini Pak Haji Toha tugasnya supaya ngoprak-ngoprak cari sumbangan. Ayo Bapak Ibu yang sekarang punya duit, milih yang paling gede. Jangan tiket surga milihnya 2.000, duitnya lecak pisan. Ngerakeun ka Gusti Allah. Ayo dibuka dompetnya, dibuka bu. Pilih yang paling besar. Cari uangnya yang paling baru. Kumpulkan bu, muternya. Yang alasannya tidak punya uang sekarang, panitia siapkan pernyataan tertulis untuk setor dan akan nyumbang panti asuhan di Pesantunan. Krepek. Pendek cerita, terkumpul 14 juta tunai yang terkumpul uang saat itu. Yang lewat place atau pernyataan terkumpul 43 juta. Muhammadiyah itu jarang terjadi di tempat lain, sehingga Muhammadiyah itu pantas tidak cuma hanya omon-omon tetapi langsung tunai. Nah itulah belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri penggagas Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah, tapi ulah yang hirup di Muhammadiyah ya. Jadi kalau yang pengen jadi warga di Muhammadiyah, siap untuk berinfak, siap untuk sodako. Yang tidak punya uang dengan pikirannya. Saya yang tidak punya duit, ku ngomong ya, dengan pidatonya. Ya. Yang tidak mau pidato karena isinan duit bu. Ayo coba kira-kira panitia sekarang puter itu, ya. Sekarang puter kotaknya, coba. Kudu izin ka Gusti Allah dalam rangka kita tadi meyakini dan mengimani Isra Mi'raj. Coba buka saku, buka dompet, buka tas, sumbangkan saat ini, muter coba. Ya. Kudu izin. Masa hayang kasawarga nyumbangna 2.000 sareng bensin ka toilet. Cek Gusti Allah cenah ieu jamaah ngeledek nih. Ini jangan sampai dianggap oleh Allah kita ngalelewe. Ayo, sekarang yang punya uang besar masukkan ke kotak infak, ya, izin ke Gusti Allah. Nah, kemudian pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik langit dan aku melihat beberapa keajaiban. Nah itu tadi hadisnya ya. Ini Mas Irwan kalau dijelaskan semua nggak cukup ini Mas ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita beberapa pelajaran penting, ini kata Mas Irwan. Ini tulisannya Mas Irwan nih. Saya hanya membacakan saja supaya cukup ya Bu ya. Pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, apa hikmahnya? Satu, kita mengakui dan mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa kekuasaan dan kebesaran Allah itu betul adanya tentang Isra dan Mi'raj. Karena apa?
Ternyata dimensi manusia dalam hal waktu ini ada 3. Ada yang paham nggak ini? Ini Mas Guru biasanya apa nih? 3 dimensi manusia yang berkaitan dengan waktu. Ada yang paham nggak? Nah, ini yang menulisnya apa nih ya? Manusia itu memahami waktu itu ada 3 dimensi, yaitu apa? Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang dinamakan masa lalu? Masa lalu biasanya itu nostalgia, kenangan-kenangan yang pernah kaliwat ke urang kabeh ya. Jadi orang yang bijak mestinya harus paham dan sadar bahwa menurut Islam keuntungan yang sangat bagus di mata Allah itu adalah orang yang kemarin atau masa lalunya itu lebih kurang baik daripada hari ini. Artinya kalau dibagi, kalau di apa ya, kalau di dengan bahasa yang lebih mudah begini, kalau hari ini berarti hari ini itu kenyataan sekarang yang sedang kita alami, ini harus lebih baik dari hari kenangan-kenangan kemarin. Dan kenangan yang akan datang, masa yang akan datang maksud saya ya, itu siapa? Yaitu cita-cita, hayalan atau mimpi kita pada masa yang akan datang. Harusnya juga kita rencanakan supaya bisa lebih baik lagi dari hari sekarang. Itulah dimensi waktu yang kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Kita pelajari dengan Quran surat Al-Asri ya. Wal as, demi masa. Ini apa ya Pak Ustadz, kalimat qasam ya, kalimat sumpah ya, demi masa ya. Abi rada hilap baheula keur mondokna mungkin hanya ngaliwat Pak jadi diawali dengan kalimat sumpah, kalimat qasam ya, demi waktu. Wow, betul ya. Jadi Allah itu bersumpah atas nama waktu demi masa. Innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sejatinya atau sesungguhnya kita itu menjadi manusia yang merugi. Kecuali siapa? Orang-orang yang amanu ya, orang-orang yang beriman. Ini tuh bakal rugi, Bu. Yang kedua siapa lagi setelah beriman? Kemudian orang-orang yang watawasau bil haq, orang-orang yang selalu gemar dan hobi saling bernasihat tentang yang hak, tentang kebaikan, dan nasihat-nasihat tentang menetapi kesabaran. Itulah yang tidak akan dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj yaitu pentingnya sholat 5 waktu. Yang ketiga, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tingkat kesulitan. Yang keempat, pentingnya yakin, iman, mempercayai serta mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penjelasannya. Kekuasaan dan kebesaran Allah ini tidak bisa dibatasi baik dalam ruang maupun waktu, dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Ini harus kita imani. Kemudian Allah juga memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga atau tidak terbatas, dan tidak ada yang dapat menandingi kebijaksanaannya. Contohnya begini, si fulan diangkat derajatnya dengan selalu rajin sholat berjamaah di masjid, padahal masa lalunya tadi ya, dimensi ruang dan waktu masa lalunya pokoknya 5 dilakonan kabeh ya, mabok, kemudian madat yang mabok Surabaya, madat beda ya, mabok, madat, apalagi madon, maling, main ya, judi ya, itu dilakonan KB. Tetapi ketika sudah mendekati waktu sore, ternyata beliau menjadi orang yang taslim, orang yang pasrah tentang keislamannya.
kemudian sholatnya itu tidak pernah tidak berjamaah di masjid. Ini karena apa? Kuasa Allah. Tapi ada Bu, waktu kecilnya bagur, mondokna paling pinter, masantrena paling getol, paling suwenya, kolotnanya soleh soliha, tapi begitu sudah masa tua, subhanallah, su'ul khotimah ya, barang geus jadi ustaz, jadi kiai, ternyata numpakan santri ya. Akhirnya punya, nah itu kan ada yang seperti itu. Akhirnya belum di akhirat saja, di dunianya saja sudah menjadi buah bibir dan buah canda. Ini itu manaudzubillah ya. Ini untuk mempercepat nih. Pentingnya sholat waktu. Pentingnya sholat 5 waktu maksud saya. Ya. Ini apa? Melatih kita disiplin waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, age, zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Terus itu loh. Ya. Itu pentingnya sholat 5 waktu. Ternyata orang yang lagi tanggung nyambut gawe jare wong Banjar, keur tanggung migawe di sawah, tapi ayah Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan zuhur pulang Bu. Ternyata orang yang habis lelah, habis capek, begitu dibasuh dengan air wudhu, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itulah orang-orang yang mendapat karunia Allah ya. Tapi orang yang mendapat murka Allah ya, ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, duh ya gandeng ujur adzan keur sare enak-enak ya, ngabubudegan gitu. Itu kan ada yang seperti itu. Bahkan di zaman sekarang suara adzan yang keras dipermasalahkan. Dari dulu kita sudah sepakat ya, namanya adzan ya harus didengar oleh siapa saja yang masih bisa mendengarnya. Ini banyak sekali Mas Irwan, nanti lain waktu saja ya. Kemudian hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj yaitu kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Nabi itu kan sedang dipersulit oleh kaum kafir Quraisy ya. Kemudian sedang menghadapi kesedihan karena berjuang untuk menegakkan Islam. Coba, Nabi itu berapa lama fase di Mekah? Ada yang hafal enggak? Ada yang ini? Nah, 10 tahun masa kenabian itu betul sedih, susah, galau gitu ya. Kalau zaman sekarang ada calon anggota dewan, rek nyalon dari salah satu partai, kampanye, ngajak-ngajak, merayu gitu tanya. Gus 2 tahun BG menang pengikut ngan 4 jalmi Bu. Kira-kira jadi nyalon. Wah tuh yang tuh sudi badeg gitu teh. Nabi 10 tahun pengikutnya hanya beberapa orang saja. Galau. Maka diperjalankanlah Isra Mi'raj supaya melihat keajaiban-keajaiban. Nah itu salah satunya ya. Kemudian ini dalil Al-Quran dan hadis ya, bisa nanti dicari ya, itu tulisannya banyak banget Mas Irwan ya. Ini dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 153, artinya W-nya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya begini, ketika kita sedang sulit sesulitnya, ketika kita sedang galau segalau-galaunya, ketika sedang sakit sesakit-sakitnya ya, maka kata Allah, jadikanlah untuk menolong hidupmu yang sedang sulit itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Aduh itu hatur nuhun Mas Irwan, ini dasar hukumnya hebat banget nih ya. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 200, boleh dilihat. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah kamu dalam keadaan siap siaga dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah supaya kamu menjadi
beruntung. Kemudian yang ketiga, ini hadis riwayat Bukhari, ya. Rasulullah SAW bersabda, kesabaran adalah cahaya yang memancar dari hati orang yang beriman. Ada juga as-sabru minal iman, ya. Jadi sabar itu adalah bagian daripada iman. Nah, kemudian hikmah yang keempat, pentingnya mempercayai dan mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau kita dengan Isra Mi'raj yang oleh-olehnya sholat, itu harus yakin bahwa petunjuk dan ikut di jalan Allah, pasti Allah akan bantu. Itu harus seperti itu, ya. Nah, ini hadis-hadisnya banyak sekali, nanti mungkin bisa disampaikan pada lain kesempatan. Tapi yang paling penting yang harus saya sampaikan, ini sering terjadi, sering melihat kepada grup-grup WA yang seputar bulan Rajab ini banyak berseliweran hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Seakan-akan seperti iya, Bu. Tetapi kalau kita menjadikan hadis dhaif dan hadis palsu itu menjadi dasar hukum, berarti kita menjadi ahlul bid'ah. Gitu ya Pak Ustadz ya. Padahal bid'ah itu bolalah, kebodohan. Nah, tempatnya kebodohan itu adanya di neraka. Subhanallah. Jangan sampai seperti itu. Nah, baik, untuk mempercepat, ya, ini saya tadi kepada istri, ya. Tadinya sih niatnya, Bu, pagi-pagi ba'da subuh kita langsung berangkat ke Brebes, pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Brebes sama istri teman, ya. Tapi kalau istri kan pulang bisa istirahat, Mas Irwan admin ya bisa balik perem lah gitunya, sambil kerja di klinik sambil merem bisa. Saya yang melayani pasien kan masa melayani pasien sambil merem, Bu. Lamun rek nyolok birit, nyolok nakana irung, kemudian tobat pasien gitu. Nah, ini resiko, ya. Ini resiko profesi. Tapi alhamdulillah, karena semangat ini muncul diobati, mau ketemu dengan ibu-ibu di Malahayu, si AA di Malahayu, sahabat-sahabat yang dulu pernah bersama-sama di Malahayu, berjuang berislam lewat Muhammadiyah. Jadi yang namanya ngantuk, capek itu hilang, Bu. Itu tadi istri saya ada nih, gak bohong, Bu. Tadinya, Mi, tolong ya, saya pengen istirahat hanya setengah jam, minta dibangunkan. Kalahkan Cik Abi. Saya nih lihat, Bu, di grup WA ada hadis-hadis yang berseliweran tentang bulan Rajab. Waduh, ini saya perlu menyampaikan. Ini penting, harus disampaikan. Yang pertama ini, Bu, ya. Nah, ini saya bacakan saja. Ini masih grup WA nih. Pak Ustadz, ini tolong dikritisi, Pak. Kalau misalnya Pak Ustadz masih hanet, soalnya masih ngora. Kamari mungkin beberapa tahun barusan masih mondok. Kalau saya sudah 40 tahunan kurang lebih yang belajar ngaji, mungkin banyak yang lupa. Nah, ini hadis yang pertama, atau sebelum paham, ya, hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis maudhu, ya, atau palsu. Ada yang paham kalau hadis dhaif? Ada enggak? Bedanya tadi, kalau hadis dhaif itu adalah hadisnya si nyambung, ceritanya nyambung kepada Nabi. Tapi periwayatnya itu ada yang cacat ingatan, ada yang suka berdusta gitu ya. Jadi ketika dirunut ada sanad, ada perawi yang cacat seperti itu, berarti standar hadis itu dhaif. Jadi tidak bagus untuk hujah, tidak bagus untuk sandaran hukum. Tetapi kalau hadis maudhu atau hadis palsu, ini mengatasnamakan ada hadis dari Nabi bla 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 bla, padahal mah Nabi teu pernah nyarios kitu, teu pernah marentah dan tidak pernah mencontohkan.
Jadi ini mengatasnamakan hadis Nabi, makanya disebut hadis palsu atau hadis maudhu. Makanya hati-hati Bu, sekalipun cena bijilna tina liang hayam tapi endog, maka halal didahar. Tapi kalau keluarnya dari bibir seorang yang katanya sorban, pecina barodas, tapi ternyata dia terkena penyakit wahan. Wahan itu hubud dunia. Jadi profil kiainya lamun amplop tebal, jadi bisa bengkok-bengkok Bu, membuat hukum. Sekalipun keluarnya dari orang atau sosok yang seperti ulama tetapi memiliki penyakit wahan, penyakit yang ada kepentingan, maka tolaklah ia. Mending omongan budak angon tapi omongannya berdasarkan Quran sareng sunnah, maka pakailah. Itu tadi ya bedanya ya. Nah, hadis palsu yang sangat lemah yang pertama ini begini Mas Ustadz, saya mendapatkan dari grup WA ini. Rajabun sahrullah wa sa'banu sahri wa ramadhanu syahru ummati. Jadi Rajab itu bulan Allah, Sa'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini tekstual atau konsepnya bagus. Tapi kalau ini bukan dari Rasul, tetap kita tidak boleh meyakini ini hadis, karena ini hadis palsu. Ketinggalan mas sayanya Bu, tapi kita harus kembalikan ini posisinya berarti hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian yang selanjutnya, la taghfulu an awwali ya jumu'ati mir rajabi fa innaha lailatu tusammiha al malaikatu ar-raghib. Jadi hadis ini kelihatannya konsepnya bagus. Janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena malam itu malaikat menamakannya Raghaib ya. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini artinya begini, keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Al-Quran atas semua perkataan. Keutamaan bulan Sa'ban seperti keutamaanku atas para nabi. Dan keutamaan bulan Ramadan seperti keutamaan Allah atas semua hamba. Kemudian hadis palsu yang lainnya, nah ini yang sering diamalkan tetapi betul-betul diyakini, padahal ini hadisnya hadis palsu. Ini artinya begini, barang siapa sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian sholat sesudahnya 20 rakaat, saya pernah ngelakoni Pak, zaman kerja di santri. Nah ini karena belum paham Bu, yakin betul dengan hadis ini ya. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas serta salam 10 kali. Kalian tahu ganjarannya, kata hadis ini. Sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian. Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, dan berkata, Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarganya, dan anaknya, serta diselamatkan dari azab kubur, dan ia akan melewati asyiratul mustaqim seperti kilat, seperti buruk Isra Mi'raj. Ya Allah, enak temen ya puasana dengan sholat segitu tapi bisa melebihi pahalanya Ramadan, pahalanya haji dan sebagainya. Ini bukan saya iri dengan hadis ini, tapi ini kita harus paham, harus tahu ilmunya. Ini hadisnya hadis palsu. Dan ini sering Bu disampaikan oleh Pak Kiai diurang, karena memang belum menelaah ilmu hadis. Nah, kemudian hadis palsu yang lemah yang keempat ini, barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali, dan di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 100 kali,
maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga atau diperlihatkan kepadanya sebelum ia mati. Nah ini kan aneh-aneh kewajibat lebay ya. Nah ini makanya Kemudian hadis yang kelima, barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya sama dengan berpuasa 1 bulan. Kalau ini memang betul-betul bukan dari atas nama Nabi, ini harus ditolak. Nah, semua hadis ini contoh yang sudah saya sampaikan, ini jumlahnya tuh ada sekitar, saya kumpulkan tadi ini. Ini tadi saya nemu menjelang tadinya mau istirahat Pak. Mau istirahat tapi dapat SMS, Pak Haji, saya dari kelompok alumni ini. Saya mau tanya dengan hadis ini gitu ya. Nah akhirnya saya tadi mau tidur, yang rencananya setengah jam mau tidur dulu, habis buat jawab ini Bu. Ini dari grup salah satu alumni sekolahan saya. Nah akhirnya saya mencari di Himpunan Putusan Tarjih. Sekalipun hadis itu kelihatannya bagus dan benar, kalau tidak keluar dari Nabi atau diriwayatkan nyambung dengan Nabi tetapi ada periwayat yang cacat, tetap posisinya harus diposisikan sesuai dengan ilmu. Bisa dhaif, tapi kalau ini betul-betul hadis palsu. Nah ini jumlahnya itu 13 hadis-hadis palsu ya, yang sangat lemah. Namun di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini kita posisikan hadis palsu itu tidak boleh diimani, tidak boleh dipercaya, apalagi dilaksanakan sesuai dengan konsep. Tetapi kalau kita natural, adalah landasan hukum, misalnya contoh, untuk menghormati bulan bulan Rajab ya, mohon maaf ini kalau ngantuk begini jadinya. Bulan Rajab ya, berarti kita banyak-banyak beristighfar. Tadi banyak-banyak baca Al-Qur'an. Tapi tidak boleh harus sekian kali, tapi perbanyak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita, tentunya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bukan melarang amalannya, Bu, tapi tidak boleh meyakini amalan-amalan berdasarkan hadis dhaif atau hadis palsu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada salah-salah di dalam menyampaikan atau salah-salah dalam berucap dan menguntai kalimat, saya manusia biasa, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.